Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih menetapkan kita dalam takdirnya untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, walaupun banyak kesibukan, banyak tontonan, tapi kita lebih memilih tuntunan. Salawat dan salam semoga melimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di pembukaan beberapa kali saya sampaikan bahwa pernah kita menyampaikan ada 5 manfaat sholat minimal, ya. Dan kita dari mulai akil balik sampai sekarang itu taruhlah senantiasa kita mengerjakan kewajiban sholat. Tetapi kenapa 5 manfaat itu tak pernah kita rasakan, kan gitu. Berarti kita cek sholatnya dari mulai syarat, rukun, batal dan sebagainya. Oh, kemarin udah ngaji, udah full, udah paripurna, udah selesai. Dari mulai awal pra sholat, ketika melaksanakan sholat dan pasca sholat, insya Allah sesuai dengan syariat, kan begitu. Tapi kalau 5 manfaat itu tak pernah dirasakan juga. Nah, berarti kalau sholatnya kira-kira kita tidak ada masalah, berarti kita lihat sebelum sholat. Sebelum sholat adalah toharoh, bersuci, kan begitu. Ada masalah nggak bersuci? Dan salah satu media bersuci yang paling utama itu adalah air. Kemarin saya di penutupan menyampaikan ada 4 jenis air, cuma 1 jenis air yang bisa mensucikan, bukan membersihkan ya. Membersihkan dengan mensucikan beda. Ulangi lagi, membersihkan dengan mensucikan itu beda. Bapak mandi junub pakai sabun, tak sah Pak, tak suci. Tapi membersihkan, tapi tidak menyucikan karena air sabun. Air sabun itu namanya air mutaghayyir. Air yang berubah, asalnya air murni jadi dicampur dengan bakteri lain jadi air sabun. Bapak mandi junub pakai sampo. Nah, pakai sampo itu membersihkan, bukan mensucikan. Beda, membersihkan dengan mensucikan itu berbeda. Nah, jadi mungkin ketika kita toharoh dengan memakai media air, mungkin kita ya ada kekeliruan dan seperti itu. Maka malam ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah air. Sepintas sepele Pak, tapi fatal akibatnya. Itu masalahnya. Insya Allah nanti kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Kifayatul Ahyar halaman 6. Al-miyahu, air itu ala arba'ati aksamin, terbagi 4 bagian. Aksam itu artinya bagian-bagian, mufradnya tunggalnya kosmun, gitu ya. Jadi semua air yang di dunia ini itu terbagi 4 bagian. Nah, gitu. Dari 4 bagian itu 3 yang tidak bisa dipakai bersuci, 1 yang hanya bisa dipakai. Yang selanjutnya, apa yang keempat itu? Yang keempat itu yang pertama, tohirun mutahhirun.
ghairu makruhin. Air yang suci dan bisa mensucikan, bukan membersihkan, bisa mensucikan dan tidak makruh. Itu yang pertama. Di sini Imam Muslim mengatakan wahwal ma'ul mutlak, itu adalah air mutlak, murni air, tak ada campuran yang lain. Kalau istilah kimianya H2O, satu hidrogen dan dua oksigen, tak usah tercampur. Kalau tercampur dengan materi yang lain tidak bisa mensucikan. Ngerti apa ya? Saya harus jelas. Kenapa? Karena kita setiap saat berhubungan dengan air, itu aja masalahnya. Ulang lagi, yang pertama air yang suci, mensucikan dan tidak makruh, disebut air mutlak. Itu satu-satunya air yang bisa mensucikan. Apa itu air mutlak? Definisinya adalah al-ma'u alladhi yarfa'ul hadasi wa yuzilul nazzi wa al-ma'ul mutlak. Air mutlak adalah air yang bisa menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, gitu. Cuma dua aja, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kalau pakaian kita kena cat, itu nggak usah disucikan, dibersihkan aja. Ini temanya mensucikan, bukan membersihkan. Apa contoh air mutlak? Di sini dijelaskan oleh Imam Muslim, al-miyah allati yazuju biha at-tathiru asabun. Jenis air yang bisa suci dan mensucikan, pertama ma'us sama, artinya air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Berapa tuh? 3 ya. Wa ma'ul birri, air sumur. Wa ma'ul aini, mata air. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Menurut kitab ini hanya 7 macam air yang bisa dipakai bersuci. Bagaimana kalau ledeng? Nah, nanti. Karena kan ledeng itu hal yang baru gitu ya. Karena ketika kitab ini ditulis 1000 tahun yang lalu, ledeng belum ada, jadi tak masuk gitu. Itu. Baik. Saya mau nawarin sama jamaah, kira-kira air sumur, air salju dan sebagainya itu perlu hadisnya nggak? Perlu keterangannya, perlu hadisnya, perlu Qurannya nggak? Tak usah ya, supaya mempercepat lah ya. Ya. Baik, sepintas saja. Untuk dalil ketujuh macam air itu, pertama air hujan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahharukum. Ini surat Al-Anfal ayat 11. Dan kami menurunkan kepada kalian dari langit air hujan yutahharukum, supaya air itu bisa mensucikan kalian. Itu dalil yang pertama ya. Dalil yang kedua ma'ul ya, Al-Anfal ayat 11. Itu dalil air hujan ya. Yang kedua air apa ya? Air laut. Kalau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW ketika para sahabat menanyakan, ya Rasul, kami sedang menangkap ikan di laut, kami tak bawa bekal air tawar, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi berkata, huwa at-tahuru ma'ahu al-hilu maitatuhu, bahwa air laut itu bisa mensucikan dan bangkainya itu halal. Jadi segala jenis makhluk laut walaupun sudah mati itu halal gitu.
Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti almarhum tongkol, almarhum kakak, nah itu silakan, kan gitu. Hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Sakan, At-Tirmidzi dan Imam Bukhari. Yang selanjutnya ma'ul girni, air sumur. Hadis Rasulullah qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka sesungguhnya engkau natawaddahu berwudu min bi'rin bid'atin, dari sumur bid'ah. Wa biha, dari sumur itu mayunji bersih-bersih an-nasu, orang-orang. Jadi tempat orang membersihkan pakaian, alat makan dan segala macamnya. Wal haidu, dan membersihkan dari haid wal junub dan junub. Jadi para sahabat mempertanyakan kenapa Rasul bersuci di tempat orang yang mandi junub, mandi orang yang mandi cuci piring, cuci baju dan sebagainya begitu. Nah maka di sini Rasulullah SAW menjawab, faqala Rasulullah al-ma'u tahuru la yunajjasuhu syai'un. Jadi air sumur itu adalah bisa mensucikan dari kepada barang apapun. Itu hadis tentang air sumur. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain. Selanjutnya air mata air dan air salju dan air mud ya. Ya. Sungai nahar ya. Oh iya, nahar ya, sungai tadi. Mau nahar, ulang ya. Mau nahar, mau air, terus mau salju dan barot, itu hadisnya sekaligus. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah SAW kabbar salati sakata hani'atan qabla an yaqra'a faqultu. Ketika Nabi Muhammad salat bertakbir, Nabi membaca kalimat yang demikian. Jadi doa iftitah lah. Doa iftitah itu ada dua, ada Allahu Akbar katsira walhamdulillah katsira, ada yang ini satu lagi. Nabi mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma yaqni min khotoya kama yunaqqasabul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min al-khotoya bima'in salji wal baradi. Itu hadisnya itu. Jadi Bapak silakan cek aja bacaan iftitah Allahumma ba'id baini. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, mengindikasikan bolehnya air salju, air sungai, air apalagi tadi, air mud dan sebagainya, air es dan sebagainya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah itu contoh daripada air mutlak. Jadi kesimpulannya air mutlak itu air murni yang tidak bisa dicampur apa-apa. Tiga, pertama, dua untuk mencuci hadas, ya, mensucikan hadas. Yang kedua untuk mensucikan najis. Hadas terbagi dua, mencuci hadas kecil dan mencuci hadas besar. Nah ini Bu, ini terutama ibu-ibu ya, kita sepakat nggak rata-rata mencuci baju di mesin cuci? Sepakat nggak? Di rumah ini rata-rata pakai mesin cuci ya. Pak terus barangkali ada baskom sebentar lah, barangkali kita kasih apa? Walaupun Bapak Ibu ada sebagian yang tahu, tapi tak apa-apa untuk mengingatkan gitu ya. Soalnya tak boleh kita mencuci baju untuk niatnya mensucikan itu pakai sabun, nggak boleh. Tapi kalau untuk membersihkan boleh. Ingat ya Bu ya, mensucikan dengan membersihkan beda. Demikian juga badan kita, nggak boleh mandi junub dengan sampo, dengan sabun, nggak boleh. Karena itu bukan mensucikan tapi membersihkan aja. Nah itu. Demikian juga tempat sholat kita, sajadah kita, nggak boleh cuma digosok aja, tapi harus disucikan, bukan dibersihkan. Kosong, Pak. Kosong. Ya kosong.
Kalau pakai air nanti gitu. Ini hanya sekedar contoh aja lah. Izin pinjam sajadahnya. Jadi kalau ini mesin cuci bu, jangan tuang air dulu. Mohon maaf keliru. Boleh. Jadi simpen bajunya, ini mesin cuci ya. Jangan pakai sabun, alirkan air, gitu ya, alirkan. Mengalirkannya itu harus penuh. Jadi permukaan yang teratas di baju ini harus terendam air semua. Sudah begitu, ibu kocok-kocok atau diputar sebentar lah kalau di mesin cucian, putar sebentar, udah gitu buang lagi airnya. Nah itu mencucikan namanya. Kalau bapak ibu air dulu, gitu ya, misalnya air dulu, terus pakai sabun. Kira-kira menjamin nggak semua baju yang kita cuci semuanya suci? Bisa aja kan bekas ngompol, anak kecil, bekas najis dan sebagainya. Kalau misalnya air dulu masuk ke sini semua, asalnya ini suci jadi najis semua, itu masalahnya. Jadi sayang kan baju kita, sarung kita, sorban kita, ketika disatukan semua, ada satu celana dalam aja yang najis masuk, dah najis semua. Nah itu masalahnya. Berarti kalau selama ini kita keliru, pantas sholat kita nggak diterima karena ternyata dari cara suci baju itu udah keliru kan gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Masukkan kain, alirkan air sampai penuh, bukan penuh segini. Ini kainnya tidak apa, pokoknya harus kena air lah, itu aja pokoknya. Tenggelam lah. Udah tenggelam, silakan putar mesin cucinya terus, terserah, yang penting goyang lah pokoknya. Mau 2 kali, mau 2 keliling, 3 keliling, terserah lah. Udah beres kan? Buka itunya apa? Pembuangannya. Kering kan? Maksudnya kering itu nggak ada airnya kan? Nah ini suci namanya. Tapi belum bersih, itu bedanya ya. Nah setelah itu baru masukkan sabun atau serbuk rinso apa, masukkan air, ya udah cuci silakan, dah bersih. Nah gitu ya. Atau lagi mandi junub. Mandi junub kan kita rata-rata pakai sampo ya Pak ya. Itu mohon maaf, itu namanya air mutaghayyir yang kita pakai, karena termasuk air sampo. Kita pakai sabun, berarti air sabun namanya air mutaghayyir, tidak sah untuk bersuci. Baju kita dipakai untuk sholat, mohon maaf, kata Nabi, at-tahuru miftahus sholat. Bersuci itu kuncinya sholat. Bersucinya bermasalah, maka sholatnya pun bermasalah. Pantas tak ada manfaatnya ternyata. Sholat maksiat kan begitu. Nah jadi ketika kita mau mandi junub, bapak ibu pakai air dulu, murni airnya, guyur. Biasanya kalau menurut ilmu kesehatan, sebelum mandi junub basahin dulu kakinya, terus sampai betis, sampai paha, terus ke perut, ke dada, baru ke kepala. Ini yang salah kepala dulu. Itu metabolisme tubuh, apalagi kalau pagi itu belum adaptasi. Makanya kebanyakan orang yang meninggal di air itu gara-garanya itu. Gara-gara apa? Gara-gara belum adaptasinya metabolisme tubuh dengan suhu yang dingin. Tapi kalau dari mulai kaki dulu, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Insya Allah kan itu. Menurut kesehatan ya, itu bukan menurut kitab ini. Nah, dah beres lah gitu. Nah baru silahkan ritual mandi junub. Nawaitul ghusla, di dalam hati ya. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Murni air, bukan, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sabun. Udah semua merata, pokoknya ibu bapak pastikan semua bagian tubuh yang terlihat sudah kena air. Ulang rumusnya, bagian tubuh yang terlihat harus kena air. 1 cm persegi tak terkena air, itu tak sah junubnya. Gitu ya. Udah beres, nah udah selesai. Niatkan selesai.
Ya, niatkan selesai, baru pakai sabun lah. Kalau udah basuh sabun, niatkan mandi biasa. Dah selesai. Gitu tata caranya ya. Karena bukan apa-apa. Di sini yang disebut air mutlak al-ma'u allati yarfa'ul hadas wa yazilun najas. Jadi ya silakan. Tadi yang dulu tadi bagian yang terlihat. Jadi kalau di dalam sangka mulut kalau diwasai dulu. Bagian yang ini kira-kira bagian terlihat nggak? Kalau dilihat enggak terlihat. Iya. Ya. Yang penting kulit aja. Mata pun dalam wudu, dalam junub itu tak terkena air pun nggak jadi masalah. Karena kan di sini sebutnya kulit gitu ya. Intinya bagian tubuh yang terlihat itu aja. Kalau kita mau ikhtiar, kehati-hatian boleh mata, boleh lubang hidung, lubang telinga kelihatan juga kan ya. Atau lipatan paha ya, nah itu jelas tuh. Kalau bisa gosoklah semua, gitu ya, untuk keikhtiatannya. Yang jelas di sini bukan masalah tentang bukan masalah tentang bagian mana yang digosok, tapi ini tentang airnya. Jangan pakai air sabun, jangan pakai air sampo, kecuali mandi silakan. Nah, itu maksudnya ya. Ustaz, ya silakan Pak Teh. misalnya ini dalam kondisi banjir, dalam satu kampung ini banjir. Ya. Jadi air kan bertanah liat semua. Nah, jadi apakah air itu kita saring bagaimana tetap tidak sempurna Pak untuk kita berwudu? Baik, air yang tercampur dengan bahan alami itu tidak masalah secara alam. Misalnya air sungai, ada akar-akaran yang misalnya menimbulkan getah merah, sungainya jadi merah, itu tak jadi masalah, gitu ya. Karena itu faktor alam. Banjir pun sama faktor alam. Mau tidak mau itu banjir pasti jadi coklat kan? Air parit itu campur. Ya. Air parit. Ini kita ceritanya tentang air yang tercampur ya, mutaghayir berarti ya. Kalau tercampurnya dengan yang suci, gitu ya, yang alami, itu tak masalah. Selagi baunya, rasanya dan warnanya itu tak terlihat. Atau gini, kuncinya begini. Yang namanya air mutlak adalah ketika orang tidak tahu, dia bukan itu air. Contoh, misalnya air banjir, satu gayung ya. Nah, contoh lagi air susu. Kalau orang yang tidak tahu asal usul air maksudnya. Oh ini air nih, ini susu nih. Nah, air yang banjir itu sah untuk bersuci. Tapi kalau air susu, karena dia udah tahu air susu, itu tidak sah untuk bersuci karena udah tercampur dengan unsur yang lain. Begitu. Masih ada itu nggak jelas nggak kira-kira Pak Teh? Nah gitu ya. Kalau saya Ustaz, mohon maaf, mau menambah dari pertanyaan Pak Teh, itu kan banjir. Ini kan tadi ceritanya menanya untuk sah kan? Sah. Itu banjir tadi itu tercampur keceran. Tercampur apa? Kan namanya banjir masuklah air parit semua gabung di WC itu bisa-bisa tergabung. Makanya 3. Pertama warna silakan alamiah atau tidak. Yang kedua rasa. Kira-kira airnya masih tawar nggak? Kalau misalnya udah asin karena najis, nggak bisa, kan gitu. Yang ketiga itu adalah baunya, cium. Kalau air banjirnya masih murni air, sah bersuci. Tapi kalau dicium ada tai ayamnya, itu udah nggak suci. Gitu. Yang jelas kalau banjir kan air kan ngalir semua. Ya ngalir semua. Dan itu lebih daripada 2 bulan. Kalau 2 bulan nggak jadi masalah. Nanti ada perhitungannya 2 bulan, gitu ya. Nah, gitu. 2 kilo itu ukuran 60 kali 60 kali 60 atau 1 hasta seperempat kali 1 hasta seperempat kali 1 hasta seperempat, seperti itulah. Atau kalau digalonkan 19 galon, totalnya 20 galon, masukkan ke dalam bak, itu 2 bulan namanya. Nah gitu ya. Kan kalau untuk pakai air galon ada kerannya itu, air pumur itu masuk ini, bisa nggak pakai itu? Kalau pakai galon nggak jadi masalah. Ya, walaupun air sedikit nggak jadi masalah. Kemarin kita udah mencontohkan air segini, gini.
Ini kurang dari 2 bulan kan? Ya. Nah, ini kurang dari 2 bulan. Bapak bisa kalau nggak ada gayung, wudhunya begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini aja biasa. Ya kan? Ambil lagi, gitu. Asal sisa air jangan sampai di sini. Karena nanti air mustama bekas pakai tak sah pula. Nah itu. Tapi yang bekas pakai itu yang cucian atau sapuan pertama, bukan kedua, bukan ketiga. Karena yang kedua, yang ketiga itu sifatnya sunat. Nah gitu ya. Jadi boleh gini juga. Ya. Oh ini bekas pakai apa? Kan belum ke muka. Nah gitu ya. Misalnya diginikan lagi nggak jadi masalah. Karena kan bukan bekas bersuci. Yang disebut air mustamal bekas pakai itu bekas bersuci gitu maksudnya. Nah gitu ya Pak ya. Hubungan tadi nyuci ini bercampur sama pakaian pagi. Nah, kita tahu bahwa sholat jelas ada buktinya katanya. Tapi kita pakai itu cara yang terus kan masuk ke air terhapus oleh air dengan pakaian itu. Lalu kita buang air itu, apakah itu sudah kita sedang cuci ya? Baik, yang pertama bayi itu ada 2 kemungkinan, najis mukhafafah atau najis mutawasithah. Najis mukhafafah bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Itu najisnya mukhafafah. Nggak usah dicuci gini aja dah selesai. Tapi jam bayi sekarang boro-boro kurang dari 2 tahun, sudah 1 bulan aja bukan ASI saja, segala macam masuk gitu ya. Berarti bukan mukhafafah lagi udah gitu. Yang mukhafafah itu khusus susu ibu aja atau ASI. Nah taruhlah itu bayinya mutawasithah ya Pak Imam ya, najis mutawasithah. Ingat Pak, Bu, ketika mau disatukan pakaian bayi, ingat warna, bau dan rasa hilangkan dulu. Nah itu mentang-mentang boleh disambungkan, tai bayinya masih tercampur, itu nggak bisa, tetap aja najis karena kelihatan. Gitu ya. Jadi sebelum dicuci kalau mau disatukan ya cuci terpisah dulu lah, ya hilang baunya, warnanya dan rasanya. Nah gitu. Baru silakan satukan semua. Nah, gitu. Nah sekarang saya khawatir laundry di sini gitu nggak? Kalau Bapak pakaian sholat pakai laundry itu, mohon maaf, secara fikih itu tak sah. Karena harusnya dialirkan dulu. Bagaimana kalau sudah tanggung? Nah, udah tanggung ya. Misalnya ibu biasanya kan gitu, masukkan airnya, sabun, masukkan air, kan gitu. Itu tetap najis loh Bu, kalau bajunya najis ya. Ibu tak apa-apa, udah selesai. Jadi si bajunya pas bilasan terakhir dikinkan. Nah, gitu ya. Bilasan terakhir. Kalau sudah tanggung. Nah, kalau yang di laundry itu bingung kan udah kering diterima kita ya. Sayang lah agak disiplin. Nah, itu masalahnya. Itu terserah Bapak Ibu lah. Yang penting saya menyampaikan aja. Nah, gitu aja. Terserah lah. Jadi kalau bisa, mohon maaf yang punya usaha laundry, bukan saya bermaksud apa-apa ya. Ini khusus untuk sholat, khusus untuk bersuci, itu cari laundry yang sakit. Mohon maaf. Bisnis baru tuh, laundry satu. Air lagi kemarau Pak. Ya? Air lagi kemarau. Nah itulah gambarannya. Zaman Nabi bukannya kemaraunya nggak separah kita, lebih parah lagi. Saking Nabi menjaga kesuciannya, itu Nabi seumur hidup sakit cuma 3 kali. Kita seumur hidup sakit berapa kali? Ya itulah salah satunya, mungkin kita nggak bisa menjaga kesucian. Biasa pakai air banyak. Iya. Jadi sekarang masuk akal kenapa Nabi diturunkan di Arab, gitu ya, supaya nggak jadi alasan. Pantas aja Nabi bisa nyucikan airnya banyak, kan gitu. Nah sekarang kita jadi terbalik kan. Nabi aja yang kekurangan air bisa menjaga kesucian, masa kita yang airnya banyak nggak bisa jaga kesucian? Nah gitu ya.
mungkin terlalu manja gitu ya, sedikit-sedikit bantuan orang lain, sedikit-sedikit bantuan orang lain, ya kayak laundry itu gitu. Nah jadi begitu, khusus untuk baju-baju yang dia pakai sholat, gamis, sorban, songkok, kalau bisa nggak usah laundry lah kalau bisa. Karena mau tidak mau, salah satu syarat sah sholat adalah suci bajunya atau suci pakaiannya. Nah itu, pantas selama ini 5 manfaat sholat tidak kita rasakan, ternyata dari bersucinya juga tidak bermasalah. Gitu. Bukan bajunya aja lah, Ustaz, kalau cerita. Iya, ini ceritanya Berarti dan lain-lain lah. perlengkapan sholat. Ya, perlengkapan sholat. Yang sajadah, Iya. pakaian dalam kan semua. Semua. Akhirnya nggak laundry lagi. Saya nggak ngabsen satu-satu ya, satu aja diwakili sama baju aja lah pokoknya ya. Nah begitu. Nah jadi begitu Bapak Ibu, air yang mutlak itu air yang khusus untuk alladzi yarfa'ul hadas wa yajilun najas. Jadi yang menghilangkan hadas dan membersihkan najis. 3 ya. Pertama, hadas kecil disucikan dengan apa Bu? Wudu. Yang kedua, hadas besar disucikan dengan mandi junub. Yang ketiga, membersihkan najis, gitu ya. Ada 3, ada najis mughaladah, muhaffafah dan mutawassithah. Caranya berbeda-beda. Gimana caranya? Belum. Kita masih cerita tentang air, kan gitu. Yang jelas hadas kecil itu penyebabnya 4 ya. Kalau saya lihat di Kasifatu saja, penyebab hadas kecil itu ada 4. Yang pertama mana ya? Perlu Pak Imam, penyebab hadas kecil, penyebab hadas besar. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun. Keluar sesuatu dari 2 yang lubang, depan dan belakang, baik dari kubul atau dubur, sebangsa angin atau selain angin kecuali mani. Itu penyebab pertama. Penyebab keduanya, asani zawalul akli binaumin aw ghairi naumin illa qaidin mungkinin maqadahu minal ardi. Yang kedua, kehilangan akal. Salah satu contohnya tidur, kecuali tidurnya dalam posisi duduk. Nah, ya, jadi Bapak, Ibu tidur sambil duduk, punya wudu dari isya sampai subuh, itu tidak batal wudunya. Nah gitu. Asal posisi duduk. Jangan sampai 1 senti pun terangkat pantat dari tanah. Kalau terangkat sudah batal otomatis. Penyebab yang ketiga, al-iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabaini min ghairi ha'ilin. Bersentuhnya laki-laki dan perempuan karena dia udah dewasa dua-duanya dan tanpa terhalang, gitu ya. Tanpa terhalang itu ya kulit dengan kulit, gitu ya. Itu menyebabkan hadas kecil. Yang terakhir, ar-rabi'u amassul qubuli adami aw halqahu duburihi bi batni rahati. Menyentuh kemaluan belakang dan kemaluan depan dengan daleman tangan. Itu penyebab daripada hadas kecil. Sebetulnya saya sudah menyimpang nih. Kita masih tetap tentang air ya. Nantilah kita coba bahas lagi penyebab hadas kecil dan penyebab hadas besar, insyaallah ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah air mutlak, air yang memang khusus untuk mensucikan. Nah, gitu. Baik itu hadas kecil, hadas besar dan najis. Kalau misalnya membersihkan najis, tai ayam atau tai apalah atau kecing apa dengan air susu, dengan air kopi, itu nggak bisa. Nah, gitu ya. Karena udah tercampur, udah bayar namanya. Harus di air yang tadi dicontohkan. Nah, bagaimana dengan air ledeng? Air ledeng itu kan campurannya kaporit ya. Nah gitu. Kaporit itu benda suci. Dan ijma ulama mutaakhirin itu udah sepakat
Nggak mungkin hadis Nabi ini air ledeng, karena air ledeng zaman Nabi tidak ada gitu ya. Jadi ulama mutakhir itu sepakat air ledeng itu termasuk air mutlak. Contohnya ya tadi kunci pertama, orang yang tidak tahu sumbernya, Bapak Ibu silakan masukkan air ke dalam wadah, terus panggil orangnya, yo sini, ini apa? Oh itu air, nah suci berarti. Gitu aja, kuncinya itu. Kalau Bapak misalnya gini ya, ini air, masukkan gula misalnya ya, berarti kan air gula kan gitu. Terus kita suruh tukang, oh ini air gula, ya iyalah pasti tahu. Yang jadi kunci adalah bagi yang tidak tahu, panggil orang, ini air apa nih? Mungkin dia kan mencium kan, apa ini dirasakan kan gitu. Kalau terasa manis, oh ini air gula nih, nah itu tidak mensucikan. Tapi kalau misalnya air ledeng, dia lihat, ini air nih, air biasa nih, nah, berarti itu air mutlak namanya. Walaupun sudah dicampur katorit, gitu ya, karena memang sudah sepakat ijma para ulama, air ledeng itu termasuk air mutlak. Jadi tadi ada 7 ditambah 1 dengan air ledeng berarti 8. Nah, gitu ya. Untuk air mutlak cukup ya, Bapak Ibu, barangkali yang ditanyakan silakan sebelum kita lanjut. Ya gimana Pak Haji? Untuk sekali suci. Jadi begini, yang kita berwudu di wadah atau berwudu di keran? Ini ya. Jadi begini, fardu wudu kalau menurut Al-Maidah ayat 6 itu kan ada 5 ya. Kita pun faksilu wujuhakum wa aydiyakum, bersihkanlah wajahmu dan tanganmu, kan itu. Terus wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Yang selanjutnya wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan basuhlah kakimu. Jadi yang utama itu wajah, tangan, ngusap kepala dan kaki. Ada berapa Pak? 4 ya. Tambah niat 5, tambah tertib 6. Haji ya. Nah keempat itu Pak Haji, sapuan pertama, nah ini kita wudhu ya. Nah kan air terjatuh nih, nah itu yang mustamal, bekas pakai. Tapi kalau yang kedua itu tak masalah, boleh dipakai bersuci lagi gitu. Contoh ya, saya bisa nyuci kaki di keran. Sapuan pertama itu mustamal, tapi sapuan kedua misalnya ditampung, sapuan kedua ditampung. Nah ini air bekas ini itu suci, boleh dipakai bersuci. Cuma jijik juga ya, kayak nggak ada air kayak nggak ada air banyak saja gitu ya. Nah gambarnya seperti itu. Air yang bekas pakai adalah air yang mensucikan pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Kita kan ketika wudu kan 3 kali kan Pak ya, ternyata yang satu itu wajib, yang kedua dan ketiga itu adalah sunnah. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, walaupun airnya sedikit, yang penting ketika wudu air tidak air sisinya tidak kesini, itu sah. Tapi kalau sapuan pertama ada 1 tetes ada kesini, itu jadi tidak sah untuk bersuci, karena ini kurang daripada 2 gula. Kecuali kalau 2 gula itu ya nantilah kita membahas tentang 2 gula ya. Jangankan sapuan kedua ketiga, sapuan pertama langsung gini, ini ceritanya 2 gula ya, langsung gini nggak apa-apa, nggak jadi masalah, asal 2 gula. Ini kan pasti kurang dari 2 gula ya Bu ya, jadi tak sah kalau kena sisa daripada sapuan pertama atau cucian pertama. Baik, kita lanjutkan.
Jadi yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang kedua tahirun mutahhirun makruhun. Suci, mensucikan tapi makruh. Ayat apa namanya? Kalau di sini ada dua. Di sini ada dua ya. Sebentar. Langsung definisi kan? Langsung definisi ya. Sebentar. Ya baik. Ini termasuk, bentar ya. Oh ya. Ini ada satu, hanya satu aja. Apa definisinya? Hada huwa al-qasmu sani wa yazilun nazali biqaid laki ismul ma'alai wa huwa yukrahu, dimakruhkan. Wa huwa al-musyammas, al-ma'ul musyammas, air yang terkena paparan panas oleh sinar matahari. Nah, gitu ya. Nah, ibu yang punya toren tuh, yang punya yang oren-oren tuh, nah itu hati-hati tuh. Ada dingin atau apa? Ya, Ada dingin. Ini boleh lah. sebentar. Sabar. Semalam. Ini kenapa katanya musawas makruh? Ini makruh ya. Jadi bahasanya begini. Tahirun, mutahhirun, air suci dan mensucikan, cuma makruh. Jadi tetap aja bisa, ternyata ya. Cuma makruh aja. Cuma kalau gitu, masa iya kita harus mengandalkan air dari sinar matahari? Kan banyak air suci yang lain, yang tadi yang disebutkan 8 itu ya. Baik, kenapa disebut makruh? Pertama, ada hadis Nabi yang diriwayatkan, di sini langsung aja hadisnya ya. Wahtaja lahu ar-Rafi'i bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, Nabi melarang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kepada Aisyah, anil musyammas, dari air yang kena paparan matahari. Kenapa demikian? Wa qala innahu yurisul barsok, karena mewarisi penyakit kusta gitu. Itu alasan pertama. Karena urusannya penyakit. Ilatnya atau akibatnya adalah penyakit, makanya dimakruhkan. Air musammas itu air yang ketika wudhu hangat atau panas. Panasnya karena sinar matahari. Ada dua wadah yang tidak dipermasalahkan. Itu wadah yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Nah, kalau itu mungkin golongan orang kaya ya, mana ada toren atau penampung air dari emas, dari perak di sini, kan nggak ada ya. Nah itu. Berarti kita kan dari plastik nih. Berarti di sini jenis-jenisnya ada nih. Yakunu atashmisu, dan adalah air musammas. Pertama, bil awanil munatoba'ah, dari sejenis logam, kanuhasi seperti tembaga, wal hadid besi, wal risas timah. Nah gitu ya. Jadi wadah yang terbuat dari besi, dari timah dan tembaga itu bisa menimbulkan air musammas. Bagaimana kalau plastik? Plastik zaman Nabi belum ada ya. Nah, berarti nggak ada di sininya. Nah sekarang bagi bapak ibu yang ahli kesehatan, kira-kira air yang hangat dari toren itu bisa menimbulkan penyakit nggak? Kalau tidak menimbulkan penyakit sah, kan gitu. Berarti bukan makruh. Jadi di sini elat itu karena mengandung unsur penyakit, makanya dimakruhkan. Itu Gitu ya. Ya. sama aja wadah yang terbuka dengan matahari langsung maupun yang dalam tong itu sama. Intinya di sini panasnya karena terpapar panas matahari. Nah gitu. Intinya gitu ya. Itu untuk khusus plastik. Ini toren kebanyakannya apa? Plastik atau besi? Plastik ya. Ada MC stainless. Nah kalau besi udah jelas di sini ya. Di sini sudah dijelaskan
fil awani wal mutadabati karena hasil wal hadidi wal sosi, tembaga, besi dan timah, itu udah jelas musamas. Kalau plastik karena ini ratusan tahun yang lalu jadi memang tak termasuk ya. Nah, jadi kita kembali ke ilat. Tadi kata Nabi, yurisul apa tadi ya? Sebentar, yurisul barsok, mengakibatkan penyakit. Nah, sekarang Pak RT, kira-kira kalau toren atau penampung air yang di atas itu terpapar sinar matahari, kira-kira menimbulkan penyakit nggak? Kalau tidak menimbulkan penyakit, tidak makruh, begitu kaidah fikihnya. Tapi kalau menimbulkan penyakit, berarti itu makruh. Nah, itu aja, khusus untuk plastik gitu ya. Kalau saya pengalaman itu kalau di daerah Arab sana airnya panas semua. Itu satu. Kalau di hotel yang berbintang itu ada dua pilihan. Ada yang panas, ada yang nggak panas. Itu gimana? Boleh ya? Di sini panasnya makruh itu karena musamas. Musamas itu asal kata dari asamsu. Asamsu itu artinya matahari. Panas terkena sinar matahari. Kalau di hotel itu panas matahari atau panas mesin? Nah, kalau di Arab tadi Saya belum ke Arab jadi bingung. Saya pertanyaannya gini, panas itu karena matahari atau karena mesin? Itu aja. Kalau mesin nggak jadi masalah. Ini kan musamas. Musamas itu dari asamsu, matahari. panas semua di Arab. Di hotel manapun panas, ada air panasnya juga. Lihat. Kalau hotel kan ada air panas dingin, Iya. kan mesin. Ini sudah di Arab ini kan. Kalau mesin tak jadi masalah, gitu ya. Kalau mesin. Sekali lagi, walaupun betul terkena matahari, kalau ilatnya, ilat itu penyebab ya. Kalau ilatnya tidak menimbulkan penyakit, tidak makruh berarti. Karena makruh itu karena penyakit, begitu kata Nabi. Makanya Nabi melarang Siti Aisyah. Nah, gitu ya. Tapi jangan dikiaskan dengan babi ya. Babi haram karena ada cacing pita. Oh, berarti kalau nggak ada cacing pita berarti tak haram. Bukan begitu, beda lagi kalau itu ya. Beda-beda kiasnya kalau itu. Baik, jadi itu air musamas, air yang air yang terkena paparan sinar matahari. Di sini kalimatnya ya agak serem juga ya. Naha Aisyah, Nabi melarang Aisyah, melarang. Tapi larangan di sini hukumnya makruh. Untuk referensi Pak Imam, hadis riwayat Imam Tabrani nomor 5747. Untuk referensi aja. Karena kita ngomong harus sesuai dengan dalil ya. 5747. Habis waktu ya? Alhamdulillah. Jadi baru dua macam air ya yang kita bahas dalam hal mensucikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup saya tak bosan-bosannya mengingatkan. Sayanglah sholat kita sudah tahajud rajin, sholat wajib berjamaah juga tepat waktu. Ternyata nanti di rapotnya merah semua. Masih mending merah ada nilainya. Ini kosong semua. Ternyata urusannya sepele, cuma masalah baju yang dipakai sholat. Makanya malam ini kita mulai dengan hal-hal yang kecil ya. Karena Nabi pernah berpesan, at-tahuru miftahus sholat. Bersuci itu kuncinya sholat. Bersucinya bermasalah, maka sholatnya pun bermasalah. Khawatirnya kayak ibadah puasa, ruba rajulin shaimin laisa min syami ilal juwal. Banyak sekali orang yang berpuasa nggak ada pahala baginya, lapar, dahaga, lemas segala macam. Ujung-ujungnya kosong, nggak ada pahalanya karena ya bermasalah dengan fikih puasanya. Kita pun demikian. Sholat udah capek-capek, udah bontang-banting, udah disiplin waktu, ternyata kosong karena kita mengabaikan hal-hal yang kecil. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dihindarkan dari fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat Allahum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Salah satu lalai sholat adalah lalai dalam bertoharah. Naudzubillah semua. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih air. Oh, ini depan masih lanjut, gitu kan? Baca Iya. ada yang kan. Yang kedua yang